Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Mari mempersiapkan diri bersekutu dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini Jumat 8 April 2022, dari Yesaya pasal 53, ayat 1 sampai ayat 12. Saya ulangi, Yesaya pasal 53, ayat 1 sampai ayat 12. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, mensyukuri pemeliharaanmu dalam hidup kami. Bahkan kami rindu mengawali hidup kami, dengan bersekutu denganmu, membaca firman-Mu, dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 53, ayat 1 sampai ayat 12 berbunyi, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal, kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, pengharapan di balik penderitaan. Jika kita berbicara tentang penderitaan, tentu kita pernah mengalami atau sedang mengalami apa yang disebut dengan penderitaan. Tetapi, sebab musabab penderitaan yang dialami bisa terjadi oleh karena orang lain, bisa terjadi
oleh karena kecerobohan diri sendiri, ataupun bisa terjadi oleh karena kehendak Allah. Allah menyatakan nubuat pada Yesaya untuk memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya yang ada di Babel. Kita bisa bandingkan dengan Yesaya pasal 39 ayat 5 sampai ayat 8. Nubuat Yesaya, yakni melalui penderitaannya, banyak yang akan diampuni, banyak yang akan dibenarkan, banyak yang akan ditebus, dan banyak yang akan disembuhkan. Penderitaannya membawa pemuliaannya. Di ayat 7 dikatakan, dengan sabar, sang hamba menanggung banyak penderitaan dan penganiayaan. Namun, penderitaan yang dialami sang hamba berperan sebagai perantara dan penghapusan dosa, serta demi keselamatan umat manusia yang percaya kepadanya. Di ayat 4, ayat 6, ayat 8, dan ayat 10 sampai ayat 12 bacaan ini. Keselamatan datang dari Allah melalui pelayanan dan kesetiaan sang hamba Tuhan, yang rela dihina dan ditolak manusia, bahkan mengalami penderitaan. Tetapi di balik itu, ada keselamatan, ada pembebasan, dan hukuman dosa serta kehidupan bagi umat manusia tidak terjadi lagi. Karena perlindungan, sukacita dan damai sejahtera yang mestinya dialami oleh manusia sudah ditimpakan kepada sang hamba. Tentu sang hamba yang dimaksud di sini tergenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walau tidak secara terang dikatakan dalam bacaan ini bahwa Yesus Kristus yang dimaksud, tetapi sejarah Alkitab mencatat dan secara khusus dalam Perjanjian Baru, tentu Yesus Kristus menjadi teladan bagi umat percaya dalam hal pengorbanan dirinya, dalam hal penderitaan yang dialaminya untuk keselamatan semua umat yang percaya kepadanya. Kesediaannya untuk menjadi pelayan yang berkorban, bahkan mengorbankan dirinya untuk keselamatan semua orang, agar berharga di hadapan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan kembali pulih, dan kesempatan untuk menikmati hidup karunia Tuhan boleh dialami oleh semua manusia. Tentu tantangan bagi kita semua mengacu kepada penderitaan Yesus Kristus bahwa apakah hidup beriman yang kita alami dan nikmati saat ini, apakah benar untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Seperti teladan yang telah dilakukan Yesus, Dia datang ke dalam dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Adakah kesediaan bagi kita untuk berkata pada diri sendiri bahwa baiklah untuk memberikan pelayanan secara tuntas, seperti Yesus Kristus, tuntas dalam pelayanannya, tuntas dalam pengorbanannya. Karena itu berkaca kepada pengorbanan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Mari dalam seluruh pelayanan kehidupan kita, dimanapun kita berada, dalam posisi dan kedudukan kita, baik dalam persekutuan berjemaat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga besar, atau di mana saja kita berada, kerendahan hati untuk melayani senantiasa kiranya terjadi dalam hidup kita, dalam ketulusan, sebagai wujud pengorbanan kepada Yesus Kristus, seperti Yesus Kristus yang datang dalam dunia ini untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Bahwa di balik penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh Yesus Kristus, terletak pengharapan yang besar, pengharapan memperoleh keselamatan bagi dunia ini, keselamatan bagi umat manusia, yang tentunya terus-menerus mesti digenggam dalam kehidupan ini, yang terus-menerus mesti dikerjakan, sehingga keselamatan yang didatangkan dari Yesus Kristus
melalui pengorbanannya tidak lepas dari hidup kita, tetapi menjadi bagian dalam hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita hidup di dalam Yesus Kristus, menghidupi iman kita di hadapannya, agar setiap apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita harus pahami bahwa di dalamnya ada pengharapan, pengharapan besar di dalam Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Sang hamba Tuhan yang menderita, membawa kelepasan bagi dunia ini, membawa keselamatan bagi kami semua. Terima kasih dan syukur kepadamu Tuhan untuk semuanya itu. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya lewat firman-Mu kami terus digugah untuk terus memberi yang terbaik bagimu. Seperti Yesus Kristus yang telah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Sehingga kami pun boleh memberikan yang terbaik kepadamu, apapun dari diri kami, baik materi, waktu, tenaga, pengetahuan, atau apapun itu Tuhan. Kiranya kami boleh berikan kepadamu dalam wujud ungkapan syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu, atas segala pemeliharaanmu, terlebih keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Roh Kudus menyempurnakan firman-Mu ini. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh rencana kami. Kiranya setiap apapun yang kami rencanakan boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kehidupan kami Tuhan, baik kami secara pribadi, baik dalam rumah tangga dan keluarga kami, baik dalam kehidupan berjemaat, baik dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kehidupan bernegara, pun bersama dengan pemerintah kami. Kiranya kasih setia-Mu menyertai kami, hikmat daripada-Mu bersama dengan kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Ajari kami untuk selalu hidup setia di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari tetap menyerahkan seluruh hidup hanya kepada Tuhan Yesus Kristus.